Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadil karimil ladzi yaqdi bihil karim wala raja'in wa maqsud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mubaraka. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal aliminal amilinal mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa thumma ila jami' arwahi yang setiap hari kita kirim Fatihah, khusus ila jami' arwahi pendiri Jatman dan anggota Jatman beserta keluarganya, wa khususun ila jami' arwahi pendiri Matan dan semua anggota Matan beserta semua keluarganya, wa bil khusus ila ruhi Habib Lutfi bin Yahya wa ila ruhi almarhum ya Syekh Qasim, wa khususun ila jami' arwahi ayhina wa syaikhatina wa asatidatina wa ustadatina wa muallimina wa muallimatina wa nakhususun ila jami' arwahi abawaina wa ikhwanina wa akhawatina wa nakhususun ila ruhi Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari Allahumma fillahu marhamhum wa afihim wa afanhum wa rada'anhum waj'alil jannata ma'wahum. Syaulillahi lana Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fid dharain. Amin. Idza numta, halaman 20 alinea kedua ya. Idza numta, ketika kamu tidur, ala takhlitin dalam keadaan hati campur aduk, pikiran campur aduk, atau dalam keadaan hati tidak menyatu dengan Allah. Takhlit itu ya bisa kalau sekarang kita tertidur dalam keadaan tidak punya wudu dan tertidur dalam ketika chattingan ya, atau nonton YouTube kalau sekarang. Tertidurnya sedang main game. Itu kan sedang campur aduk, sedang lalai dari Allah. Bagi kebanyakan orang kalau main game, main YouTube, menonton kan sedang lalai dari Allah kan ya. Beda orang-orang tertentu walaupun nonton masih zikir kepada Allah, ada juga seperti itu. Tapi idza numta ala takhlitin, jika kamu tidur dalam keadaan campur aduk, ra'aitat takhlita fi manamika, maka kamu akan melihat at-takhlita, campur aduk fi manamika di dalam tidurmu. Ya seperti itu kan. Kalau sedang memikirkan sesiapa biasanya terbawa dalam mimpi kan gitu. Sedang nonton ya tidurnya tidak tenang, apalagi nonton horor kan bisa saja itu mimpinya horor juga kan gitu ya. Bal yang bagi seharusnya bahkan yang bagi sayogyanya laka bagimu itu antanamah, tidur siapa kamu ala taharatin dalam keadaan suci, berwudu dulu, wa taubatin dan bertaubat. Jadi kalau bisa sebelum tidur wudu dulu ya. Dan baca istighfar sebelum tidur. Siapa tahu takutnya mati ketika tidur. Tidur itu kan mati kecil ya. Mati kecil tidur itu. Jadi ada yang bilang namanya ruwan bahasa Arabnya ya. Kalau di Indonesia itu namanya sukma. Sukma itu kalau keluar dari diri kita itu kita tertidur biasanya, tidur. Kalau sukma membawa kecerdasan ketika keluar dalam diri kita,
dia menjelajah kemana, itu akan faham. Jadi ketika mimpi akan faham, memahami. Jadi ada pemahaman. Tetapi kalau ruam itu keluar tidak membawa kecerdasan, ya cuma kita melihat saja dalam mimpi, tapi kita tidak paham sesuatu. Yang sangat bagus dalam keadaan berzikir, ingat guru seumpamanya sebelum tidur, atau ingat Allah. Jadi ruan itu bisa saja datang ke tempat suci, seperti itu. Kalau yang dipikirkan itu yang jorok-jorok seumpama, takutnya ruannya itu bertamasa, istilahnya ya. Bertamasa di tempat-tempat yang jorok itu, akhirnya mimpi yang jorok kan, seperti itu. Ruan istilahnya, sukma ya. Dalam bahasa Indonesianya sukma. Fayufatahu qalbuka, jika kamu tidur, fayufatah. Jika kamu tidur dalam keadaan suci dan bertaubat, baca istighfar. Fayufatah, maka akan dibukakan qalbuka. Dibuka qalbuka apa? Hatimu binurihi, dengan cahaya Allah. Seperti itu. Orang-orang tertentu itu orang-orang yang biasa istiqomah ya. Jadi dia setelah mau tidur kurang 1 jam itu sudah berwudu dan tidak berbicara dengan orang lain. Jadi dia khusus berdialog kepada Allah. Supaya dialognya itu ketika tidur ya berdialog dengan Allah. Seperti itu. Jadi sudah seperti itu. Dan bahkan orang-orang tertentu itu sebelum tidur rasanya itu diperkuat. Sambungnya dengan Allah itu diperkuat. Karena semakin talinya kuat walaupun sedang tidur, itu kesadaran dengan Allahnya. Rasa dengan Allah tidak hilang. Karena gini ya, sambungan tali dengan Allah itu harus diperkuat dengan zikir atau dengan rasa, seperti itu. Itu kalau tidak kuat, bicara sedikit, itu hilang, lepas istilahnya. Talinya itu lepas. Allah langsung lepas gitu ya. Nah, apalagi sampai tidur. Ketawa saja, masih belum tidur, itu ketawa saja saking asiknya bisa lepas. Apalagi tidur. Makanya orang-orang tertentu itu sebelum tidur itu ya berusaha menghadirkan Allah dengan sehadir-hadirnya supaya terbawa. Kesadaran itu terbawa. Dan biasanya kalau tidur dalam keadaan seperti itu, walaupun tidur hanya 10 menit, itu kualitas tidurnya sama seperti tidur 4 jam. Gitu. Kerasa gitu, enaknya itu. Dan enaknya juga, kalau tidur dalam keadaan seperti itu, seandainya ada bahaya, dia refleks nanti. Dan seandainya ada sihir, itu gak masuk. Kalau tidur dalam keadaan hatinya itu tidak tidur. Untuk bisa hati tidak tidur walaupun kita tidur ya zikirnya itu diperkuat. Seandainya zikir itu seperti air yang mendidih ya, yang direbus, itu apinya itu diperbesar supaya air rebusan itu, air yang mendidih itu sangat luar biasa gitu. Paham ya? Sangat mendidih gitu. Akhirnya itu terbawa di dalam mimpi. Akhirnya sampai tidur pun karena sangat panas ya, zikir sebelum tidur itu sangat panas, dididihkan dengan sangat panas, akhirnya sampai bangun pun zikirnya masih ada panasnya. Airnya sampai berapa jam masih terasa panasnya, karena benar-benar sangat panas. Jadi biasanya orang seperti itu disihir ya nggak masuk. Bahkan kalau ada orang nyerang itu refleks akan bangun. Seperti itu. Itu yang biasanya tidurnya para nabi kan gitu ya. Namat ainuhu wa qalbuhu lam yanam. Matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Kalau kita kan enggak ya. Karena tidur kita itu dalam keadaan lalai, nonton, chatting, macam-macam, main game. Akhirnya tidurnya Walakin, tetapi ini fenomenanya ya. Mangka nafi naharihi lahian. Barang siapa di dalam siangnya itu lahian adalah orang yang lupa, lalai, banyak lalainya. Kana fi lailihi anillahi sahian. Maka ada siapa man fi lailihi di dalam malamnya, man anillahi dari Allah sahian, lupa. Jadi usahakan. Terutama tidur qailulah. Kalau tidur qailulah itu termasuk menolong kita untuk bangun malam nanti. Walaupun tidurnya hanya 10 menit. Qailulah itu tidur sebelum
duhur. Itu bagus. Fit. Di malam hari itu fit. Idza ra'aita, jika kamu tidur, jika kamu melihat waliyan seorang wali, lillahi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, fala yamna'uka ijlaluha. Maka jangan sampai kamu terlewatkan kepadamu ijlaluha, apa menghormatinya. Jadi kalau kita melihat seorang wali ya, ada orang wali di sekitar kita atau guru kita wali, jangan sampai kita melewatkan beliau mumpung masih ada. Min antak mudah kamu duduk baina yadaihi, antara di depannya, maksudnya seringlah berkumpul di majelis-majelis zikirnya atau majelis ilmiahnya. Muta'addiban, dengan sopan santun, wa tatabarrakah, dan kamu mengambil barokah bihi, dengan walilillah, wa lam, ketahuilah, ingat ini, annas sama, sesungguhnya langit, wal arda, dan bumi, la ta'addabu, benar-benar bersopan santun, ma'al wali, terhadap orang wali. Langit dan bumi makhluk Allah itu bersopan santun kepada wali-wali Allah itu ya. Maka kita jika ada di depan para wali ya harus bersopan santun. Kama yata'addabu ma'ahu, seperti halnya bersopan santun ma'ahu, beserta orang wali, Banu Adam, siapa manusia yang mengerti. Banu Adam. Faman fariha. Nah, ini kan loncat-loncat ya. Dari tidur moro-moro bicara tentang wali. Memang Ibnu Athaillah Sakandari di dalam menulis kitab ini semunculnya. Kayaknya apa yang ditalkin, yang sampai ke hatinya beliau tulis. Yang sampai ke hatinya beliau tulis. Seenaknya gitu. Jadi tidak memikirkan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah ya. Pokoknya muncul gitu. Ya kalau menurut kita yang sangat diperbudak, sangat dijajah oleh kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah ini tidak ilmiah ini kan ya. Yang sudah terjajah oleh kaidah-kaidah karya ilmiah ini sudah tidak ilmiah. Tetapi ya kayak gini, orang-orang yang anggaplah mendapatkan ilham itu, yang muncul di hatinya, yang enak di hatinya, yang diizini oleh Allah untuk disampaikan, ya disampaikan. Kalau kita enggak menyampaikan sesuatu itu karena nafsu. Kalau beliau itu karena ada perintah biasanya, orang-orang wali itu. Kalau kita nafsu pengen dilihat pinter, oh, kamu pinter, kamu pantas jadi kiai, kamu pantas jadi ustadz, kan nafsu. Kita menerangkan dengan luar biasa itu karena nafsu, supaya kelihatan pinter, nggak malu-maluin kan gitu. Kalau mereka enggak, benar-benar ikhlas seperti itu. Faman fariha bid dunya, barang siapa yang bahagia bid dunya, dengan dunia. Idza ja'athu, jika datang apa duniahu padanya. Jika kita ketika dapat amplop seumpamanya kita bahagia, falaqad sabata humkuhu, maka benar-benar nyata, sahabatnya nyata ya. Humkuhu apa? Idiot nyaman. Jadi ini teruskan ya. Wa ahmaku minhu, dan lebih idiot dari itu, man adalah seseorang idza fatathu, jika terlewatkan kepadanya, idza fatathu, jika terlewatkan apa duniahu padanya, hazinaan alaiha, dia sedih. Jadi seperti itu. Mas ambilkan. Tambah satu lagi, Pak ya. Iya, kasih. Masuk. Melak ya. Amin. Terus ya, ini ada sponsor Nutrisari. Hawanya panas sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang Asy'arani ditanya budak dunia atau budak akhirat. Budak dunia itu kalau kita ciri-cirinya pengen tahu budak dunia, itu kalau datang dunia kita suka, ya, senang. Oh gini, cuma satu.
Kalau datang orang minta amal atau apa, kamu bahagia itu berarti kamu ahli akhirat. Kalau terganggu, berarti ahli dunia. Paham ya? Ada orang meminta semuanya, minta sumbangan atau apa, kita apa ya, terganggu, itu berarti kita ahli dunia. Jadi gini kan ya. Jadi kecenderungan kita itu kan tergantung suasana hati kita. Kalau kita cenderung kepada seseorang perempuan, kita melihat wajahnya saja atau melihat gambarnya saja atau bahkan melihat jilbab yang warnanya sama dengan jilbab yang kita sukai sudah senang kan ya? Iya kan ya? Kalau kita dunia, datang dunia itu ya senang. Kalau kita cinta kepada akhirat, datang ada orang meminta semuanya ya. Oh, ini ada orang meminta. Kita senang kalau kita budak akhirat. Karena pikiran kita tertaut dengan akhirat. Ya Allah, alhamdulillah ada gitu. Beda ya. Ini saya tidak bilang kepada orang yang tidak punya ya. Ada orang datang meminta terus tidak punya, beda kan ya. Kadang ada orang itu baik sekali, pengen ya hati dan pikirannya pengen akhirat tapi tidak bisa memberi ketika orang meminta, itu beda ya. Biasanya yang seperti itu ya selain tidak marah juga minta maaf biasa. Apunten kan gitu kan. Nah, biasanya yang terganggu itu kan kasar kan biasanya kan. Jadi beda. Perlu dibedakan. Hati-hati juga jangan gampang memvonis orang kan gitu. Makanya ya kaya, harusnya kita itu kaya. Supaya apa? Ya supaya ini. Karena yang di Al-Quran itu wa'atu zakah, bukan orang yang menerima zakat ya. Bagaimana kita wa'atu zakah, memberi zakat kalau tidak punya uang gitu kan ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang mereka punya mereka nafkahkan. Itu kan di dalam sekali di Al-Quran. Bagaimana kita bisa menafkahkan kalau kita tidak punya kan gitu. Maka orang Islam ya harus kuat ekonominya. Seperti itu. Terus jadi kenapa ini ya, kenapa kok seperti beliau itu sampai mengatakan kalau ada orang datang amplop dia senang, dia berarti bodoh, idiot. Bahkan kalau ternyata amplop itu nggak kena dia, maka dia sedih, itu benar-benar sangat bodoh kan kata beliau. Karena gini, menurut para sufi itu dunia itu seperti bangkai. Masa orang dikasih bangkai senang? Kan gitu kan ya. Atau dunia itu bagi orang sufi seperti hewan yang membahayakan, seperti ular. Masa ada ular kok senang kan gitu ya. Famithaluka, ini kata beliau ini. Famithaluka, maka perumpamaanmu jika seperti itu, datang dunia kamu senang dan ketika tidak dapat dunia kamu sedih. Kaman, seperti halnya orang jahat datang kepada man, hayyatun, apa ular, lital darohu, untuk menyengatnya. Summa madot, lalu ternyata ular itu berlalu tanpa menyengat, wasallamahullah, dan Allah menyelamatkan orang tersebut minha, dari ular, fahazinah, maka dia menjadi sedih, alaiha, terhadap hayyah, anlam tadurrahu, karena anlam tadurrahu, karena tidak membahayakan apa hayyahu kepada man. Jadi kan lucu ya. Menurut orang kan apa? Dunia itu kan seperti ular ya. Itu kan menyengat, fitnah kan ya. Kok datang kepada kita dan tidak bahaya, tidak kita gagal mendapatkannya, kok jadi sedih. Itu kan seharusnya bersyukur, seperti halnya orang datang hewan yang berbahaya tapi tidak mengganggunya kan gitu kan ya. Kok malah ini sedih, kan kebalik gitu kan ya. Berarti makanya di situ oleh Musoni dikatakan ahmak, paling bodohnya orang kan seperti itu. Situ, Mbak. Kalah. Ayo terus ya. Min ala, ini beda ya, titik itu. Min alamatil ghaflah. Itu sebagian dari tanda-tanda lalai.
kita sering lalai, apa tanda-tandanya? Wasighoril akli, dan tidak dewasanya akal. Jadi tanda-tandanya kita lalai dan tidak dewasa akal itu, anta'ulahamman, kita itu mengutamakan kekhawatiran, hal yaqa'u aula. Apakah yang kekhawatiran itu terjadi atau tidak? Jadi maksudnya kita mengkhawatirkan sesuatu yang sesuatu tersebut belum tentu terjadinya atau tidak. Seperti itu. Watatruk, dan kita meninggalkan anta'ula untuk mengutamakan hemman sebuah sebuah cita-cita atau sebuah kekhawatiran, la budda yang harus min wuku'ihi, dari terjadinya hemman. Jadi teruskan ya. Watasbihu, dan kamu menjadi takulu berkata, atau di pagi hari takulu kamu berkata, kaifa yakunu si'ru ghadan, atau safaru, bagaimana harga ghadan besok. Ini kan tidak penting. Harga besok murah atau tidak itu kan bisa terjadi, bisa tidak, bisa iya kan ya. Kenapa kok mengkhawatirkan itu kan itu? Atau rizki, kita besok itu punya rizki atau tidak kan itu Tuhan. Seperti itu. Kenapa kok mengkhawatirkan itu? Wa kaifa yakunul halu, dan bagaimana ada al-halu, apa keadaan fi hadhis sana, di dalam tahun ini. Jadi yang dikhawatirkan itu kekhawatiran yang receh ya. Wa altafullah, padahal karunia-karunia Allah tidak datang apa karunia-karunia Allah min haitsu la ta'lam, dari jalan yang kamu tidak ketahui. Wa syakku, sedangkan ragu fir rizki, di dalam rizki, syakkun fir razzaq, adalah keraguan terhadap pemberi rizki. Paham ya? Maksudnya tanda-tanda orang lalai, orang ahli lalai ya, dan akal tidak dewasa itu adalah orang yang mengkhawatirkan sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak urgen dalam hidup. Oh, bagaimana besok ya? Saya makan apa tidak? Padahal urusan makan kan pasti oleh Allah kan gitu kan ya. Sudah kuliah, sudah berusaha kuliah. Itu kok masih ragu tentang masa depannya? Gak usah sebenarnya, gak usah pikir itu. Yang penting kuliahnya kerjakan dengan sebaik mungkin. Gitu sebenarnya. Gak usah ragu. Kerja nggak usah, nanti kerja apa, pasrahkan kepada Allah. Apalagi laki-laki ya. Makanya di sini ragu di dalam rezeki itu ragu terhadap pemberi rezeki. Jadi kalau kita ragu terhadap rezeki kita ya berarti nyinggung Allah. Ada ketidaksopanan terhadap Allah ya. Kan janji Allah kan jelas ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tetapi gini ya, tapi di sini bukan berarti saya bertentangan dengan perkataan saya di depan. Perkataan saya di depan itu kan kita harus kaya kan ya. Jadi kita perlu imbang lah. Dulu itu ada seseorang, Ibrahim bin Adham ya. Semacam diolok-olok sama seseorang. Orang itu sangat zuhud. Sangat zuhud. Dan dia itu kaya. Cukup, berkecukupan. Semuanya berkecukupan. Apa kamu katanya? Lihat saya ini, tidak mengkhawatirkan dunia, tetapi saya penuh dengan dunia. Gitu. Jangan khawatir tentang rezeki. Saya itu pernah 10 hari, itu oleh orang itu diikat di tengah padang pasir. Tapi saya masih hidup. Ternyata Allah mengutus burung untuk memberi makan saya, memberi buah-buahan. Dikatakan oleh orang sufi satunya, iya benar kamu. Kamu benar. Kalau masalah rezeki, Allah yang tanggung, saya percaya. Tapi masa kita itu ada di bawah terus? Paham maksudnya? Maksudnya, masa kita itu sebagai tangan yang di bawah, bukan tangan yang di atas. Jadi artinya apa? Imbanglah. Ya tetap semangat, tapi akhiratnya juga lebih semangat kan gitu ya. Kita mencari rezeki ini kan supaya kita hidup terhormat ya. Supaya hidup terhormat seperti itu. Supaya hidup tenang seperti itu. Melihat keluarga kita tidak sedih. Kadang kan sedih juga ya melihat anak kita pengen sesuatu yang
dibeli oleh keluarga, kan kita sedih kan gitu kan. Kita ya anggaplah kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh dengan niat itu menjaga kehormatan kita dan keluarga kita sendiri. Bukan di dalam rangka ragu terhadap rezeki Allah. Kalau ragu terhadap rezeki Allah itu kita salah. Karena seperti ini, tawakal itu bukan setelah seperti yang saya sebutkan sejak dulu, tawakal dan pasrah kepada Allah itu tidak harus setelah bekerja. Sejak memulai dan ketika memulai bahkan selesai itu bisa tawakal. Jadi pra, sedang dan pasca itu bisa diaplikasikan tawakal dalam itu. Bukan hanya pasca. Seperti itu. Terus ya. Wa man saraqos sariku. Dan tidak mencuri siapa pencuri, wa ma ghadibal ghadibu, dan tidak ghadab, tidak marah. Ghasabah ini ya, bukan ghadab. Wa ma ghasaba, dan tidak ghasab, tidak al-ghasibu siapa orang yang mengghasab, illa rizqahu, kecuali rizkinya. Sebenarnya kalau bicara hakikat, pencuri itu yang mencuri rizkinya sebenarnya ya, tetapi dengan jalan haram kan itu kan ya. Makanya kita itu minta rizki yang halal. Paham ya? Jangan sampai minta kepada Allah supaya diberi rizki yang halal seperti itu. Jangan sampai kita itu ada di kondisi yang harus kita mencuri. Jangan sampai kita itu ada di sebuah kondisi yang harus kita bekerja tidak halal. Seperti itu. Makanya perbanyak doa. Ya Ghaniyu ya Hamid. Ya Mubdi'u ya Mu'id. Ya Rahimu ya Wadud. Ya Dzal Arsyil Majid. Ya Fa'alu lima yurid. Aghnina bihalalika an haramik. Wa bi ta'atika an maksiatik. Wa bi fadlika amman siwa. Itu. Terutama di hari Jumat perbanyak itu ya. Supaya kita itu dikayakan dengan sesuatu yang halal. Sudah kaya, artinya sudah tidak butuh. Bahkan tidak terfikirkan dalam benak kita untuk mencari yang halal, yang haram itu. Kita sudah kaya dengan bertaat kepada Allah. Bahkan sudah tidak terfikirkan untuk maksiat kepada Allah. Jadi doa tadi itu seperti itu doanya ya. Diteruskan ini, famadum tahayyan, selama engkau itu hidup, la yangkus, tidak akan berkurang min rizkika dari rizkimu syai'an sedikit pun. Kecuali kan memang mati itu karena rizkinya sudah habis jatahnya ya. Dihadiskan seperti itu. Kafa bika jahlan. Cukup orang itu dikatakan bodoh anta ulal hammas saghirah. Yaitu mengutamakan hamma cita-cita saghirah yang kecil. Atau kekhawatiran yang kecil. Watatruka, dan kamu meninggalkan al-hammal kabirah, cita-cita yang besar atau kekhawatiran yang besar. Jadi hammun dan cita-cita, hammun itu bisa dua ya, bisa cita-cita, bisa kekhawatiran. Karena seperti ini, hammun yang kita cita-citakan itu otomatis kita khawatirkan tidak tercapai kan ya. Makanya di dalam bahasa Arab hammun ya bisa cita-cita, bisa kekhawatiran seperti itu. Iya, himmah kan itu cita-cita, hammun itu kekhawatiran. Bismillah. Maksudnya dari satu akar kata. Ala hammi hal tamutu musliman au kafiron. Kamu meninggalkan ala hammi, kekhawatiran hal tamutu, apakah kamu mati musliman sebagai orang muslim au kafiron, atau mati dalam keadaan kafir. Itu seharusnya yang kamu khawatirkan ya. Bukan yang remeh-remeh itu. Jadi setiap harinya hati dan pikiran ini bagaimana supaya kita itu mati dalam keadaan muslim seperti itu. Masalah yang lain itu kan rizki kan itu urusan Allah ya. Asalkan kita usaha ya Allah pasti ngasih kan gitu. Nggak mungkin kita tidak makan. Tugas kita cuma berusaha. Jangan ikut mengkhawatirkan. Artinya cukup usaha, nggak usah dikhawatirkan. Kalau masalah apakah kita itu nanti mati kafir atau mati muslim, itu perlu dikhawatirkan. Paham ya? Jadi seperti itu maksudnya. Alahammihan al-tasyakiyun au sa'idun, atau lebih mengutamakan dari atas khawatir hal anta, apakah kamu itu sakiyun termasuk orang yang rugi au sa'idun, atau orang yang bahagia nanti di akhirat. Alahammin nari, atas lebih mengutamakan yang kecil itu
atas kekhawatiran neraka, al-mausufatu yang neraka itu disifati bil abadiyati dengan keabadian, allati lantiha alaha yang tidak ada akhirnya. Jadi khawatir itu saja ya, ketika kita takut masuk neraka yang selama-lamanya itu. Alahammi akhdhil kitabih, menguasai atas kekhawatiranmu, apakah nanti kamu mengambil kitab bil yamini dengan tangan kanan, au bisyamali atau dengan tangan kiri. Itu yang perlu dikhawatirkan. Hadza huwal hammul ladzi yu'awalu. Ini adalah alhammu adalah kekhawatiran alladzi yu'awalu yang seharusnya diutamakan. Jangan mengkhawatirkan yang remeh-remeh, apalagi yang remeh-remeh itu sudah ditanggung oleh Allah, seperti rizki, seperti keberhasilan kalau kita itu sudah berusaha, kan sudah ditanggung itu ya. Seperti itu. La ta'ul, janganlah kamu mengutamakan hamma lukmatin, kekhawatiran satu suapan tak kuluha yang kamu makan, au syurbatin, atau kekhawatiran tidak makan satu minuman tashrubuha yang kamu minum. Jangan, gak usah risau terhadap makanan atau minumanmu. Ayastahdimukal maliku, apakah mungkin Malik, seorang raja itu memberlakukanmu, minta tolong kepadamu semamanya, diberlakukan, dianggap kamu mengabdi kepadanya, walayut imukah, dan Malik itu tidak memberi makan kepadamu, tidak mungkin lah. Sejahat-jahatnya raja saja ya, kalau punya pekerja kan pasti dikasih makan kan. Kalau tidak dikasih makan kan rugi sendiri, akhirnya nggak bisa bekerja kan seperti itu. Apalagi Allah. Apalagi raja yang loman, yang baik hati. Apalagi Allah seperti itu. Nggak mungkin lah. Apalagi kamu sudah taat kepada Allah seperti itu. Sering banyak istighfar. Yang gunanya istighfar melancarkan rezeki. Tapi jangan ingat itunya ya. Ingat dosanya saja. Sering baca sholawat. Yang diantara faedahnya sholawat memperlancar rezeki. Tapi sekali lagi jangan ingat itu ya. Ingat berselawat kepada Rasulullah yang penting. Atakunu fid darid diyafati wa tadi'u. Apakah mungkin kamu itu ada di guest room? Ruang tamu. Rumah tamu. Wa tadi'u, dan kamu disia-siakan, tersia-siakan. Gak mungkin kan ada di ruang tamunya seorang raja dan kamu tidak dapat makanan. Ya nggak mungkin lah. Pasti banyak makanan kan. Apalagi kamu itu setiap harinya hatinya bertamu terus kepada Allah. Kamu bertamu terus kepada Allah, ya nggak mungkin. Kamu itu disia-siakan oleh Allah. Inna habba ma yuta'ullahu, sesungguhnya paling dicintai sesuatu yang paling dicintai, yuta'ullahu, yang ditaati Allah subhanahu wa ta'ala dengan afiqatu bih, adalah percaya, menaruh kepercayaan bihi kepada Allah. Ingat ini ya. Paling dicintai oleh Allah, ketaatan yang paling dicintai oleh Allah adalah percaya kepada Allah. Mempercayai Allah. Ini banyak soalnya ya, orang beriman tetapi tidak mempercayai Allah, paham ya? Beriman kalau Tuhannya Allah. Beriman kalau yang memberi rezeki itu Allah, tapi tiap harinya enggak mempercayai Allah. Dia itu ada di posisi atau dalam keadaan yang tidak mempercayai Allah. Baik dari hatinya, dari pekerjaannya. Seakan tidak mempercayai Allah. Seperti itu. Gerak-geriknya itu tidak mempercayai. Padahal ya, kunci semuanya itu percaya kepada Allah. Artinya positive thinking kepada Allah. Seperti itu. Syekh Yazid Al-Bustami pernah ditanya seperti ini. Ada orang ahli ibadah, tapi dia sering ragu kepada Allah. Terus satunya lagi, dia itu banyak dosa, tetapi keyakinannya kepada Allah sangat kuat. Ini lebih baik yang mana? Kata yang bertanya itu. Syekh Yazid Al-Bustami cuma bilang seperti ini. Yang kedua itu keyakinannya menghapus dosa-dosanya. Sedangkan yang pertama, keraguannya kepada Allah menghapus ibadahnya. Paham ya?
Jadi ada orang ahli ibadah tetapi ragu kepada Allah, itu bisa menghapus. Itu kan seakan nyinggung Allah, paham ya? Allah, kamu sudah beribadah kok masih ragu, kamu tidak masuk surga. Kok masih ragu, kamu tidak mendapatkan pertolongan Allah. Itu kan meragukan Allah. Tidak sopan. Bisa saja ya sia-sia usahanya itu, karena menyinggung Allah. Sedangkan yang pertama, yang kedua itu, dia pendosa memang, tetapi sangat yakin kepada Allah. Ketika dia beristighfar, sangat yakin, dia mengampuni. Pokoknya, maka kata Yazid al-Bustami, keyakinannya kepada Allah menghapus dosa-dosanya. Dan membuatnya bisa bertobat. Seperti itu. Terus ya. Li'an takuna khamilan fid dunya. Kamu ada sebagai orang khamilan yang kumuh fid dunya, di dalam dunia. Khairun, itu lebih baik laka bagimu min antakuna khamilan yaumal qiyamati. Kamu dalam keadaan khumul, dalam keadaan compang-camping, atau dalam keadaan ya anulah, mengenaskan yaumal qiyamati, di hari kiamat. Amin. Jadi kita capek-capek kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya nggak apa-apa, daripada nanti di hari kiamat kita dalam keadaan susah seperti itu. Atau seperti ini, jika ternyata kamu hidupmu dari sejak kecil itu tidak bahagia, bahkan teraniaya, selain tidak bahagia, teraniaya semama. Jangan sampai itu berlanjut di akhirat. Artinya sudah tidak bahagia ya, sudah hidup miskin semama, sudah sering teraniaya, kok malah tidak taat kepada Allah, kok malah mendurhakai Allah. Itu kan nanti ketidakbahagiaannya dunia akhirat kan. Paham ya? Jadi ya sebisa mungkin ya harus jaya nanti di akhirat dengan ketaatan-ketaatan. Hadhihi safawatul a'mal. Ini salah itu ya. Itu kalau menurut Gusmus bukan itu amal. Ini keyakinan ini, hadhi adabun ini fiqh safawatul umri, ada yang mengatakan safawatul umri, pilihannya umur, barang istimewanya amal-amal ya. Wa gharbalatuhu, dan gharbala itu sesuatu yang sudah disaring, paling bagusnya, atau sarinya. Wa gharbalatuhu, dan sarinya ibadah, umur atau amal. Jadi mempercayai Allah itu sebenarnya adalah intisari dari ibadah, seperti itu. Atau sesuatu yang sangat berharga dalam ibadah ya percayanya kita kepada Allah, keyakinannya itu kepada Allah. Ya man la ya'kulul hintotah, wahai orang la ya'kulu yang tidak makan al-hintotah, gandum illa muwarbalatan, kecuali gandum yang sudah diambil baik-baiknya, sudah disaring ya. Labud dalakah, harus juga bagimu antur gharbila, untuk menyaring amalaka, amalmu. Falayab kolakah, maka nanti itu tidak akan tersisa laka bagimu illa ma akhlastah, kecuali sesuatu atau amal akhlasta yang kau ikhlas, yang kau murnikan fi di dalam ma. Wa ma ada dzalika, dan selain itu yurma, akan dibuang. Paham ya? Seperti halnya petani itu, petani beras semuanya, itu menyaring mana beras yang bagus dan yang ampas-ampas dibuang, sama dengan ngejus ya, sari-sarinya diminum dan ampas-ampas dibuang. Seharusnya kita dalam amal kita ini ya sering menyaring ya, menyaring, saringlah amal kita itu dengan keikhlasan kita. Artinya apa? Jangan, walaupun banyak amal perbuatan kita, amal baik kita sangat banyak, kita harus menyaring yang ikhlas. Jangan bahagia dulu, bisa saja tidak ikhlas, maksudnya gitu ya. Carilah yang ikhlas. Atau ikhlaskanlah setiap amalmu. Karena yang tidak ikhlas itu dibuang nanti, tidak ada gunanya, seperti itu. Wa aktsaru ma yukhafu 'alaika, dan paling banyaknya sesuatu yukhafu yang ditakutkan, yang dikhawatirkan, 'alaika bahaya kepadamu, mukhalatatun nasi, adalah
berkumpul dengan manusia. Bukan anti gaul ya, tidak. Wala yakfika, dan itu tidak cukup antas kamu hanya mendengar biudzunika dengan telingamu. Bal tusyarikuhum, bahkan kamu bisa saja join atau ikut campur dengan mereka fil ghibati, di dalam rasanan. Wahi adapun ghibah tangkudul wudu'ah, merusak wudu, membatalkan wudu, wa tuftirus shaimah, dan membatalkan puasa. Jadi bagi orang sufi ya, rasanan itu ya membatalkan wudu, membatalkan. Jadi dan di hadis Al-Qur'an dihadiskan jelas ya, banyak orang yang berpuasa tinggal lapar dan hausnya saja. Ada kan ya, karena tidak bisa menjaga lisannya, suka rasanan, ngerasanin atau yang lainnya itulah. Ini bahayanya berkumpul dengan manusia. Kita ikut-ikutan keburukan mereka biasanya seperti itu. Kafa bika khianatan. Mana? Kafa bika jahlan. Cukup kamu dikatakan sebagai orang bodoh, antahurah. Kamu itu cemburu ala zaujatika, terhadap istrimu, wala tahuru, dan kamu tidak cemburu ala imanika, terhadap imanmu. Kafa bika khianatan. Cukup bagimu dikatakan sebagai orang yang khianat, antahurah, kamu itu cemburu alaiha, terhadap istrimu, li ajli nafsika, karena hawa nafsumu, wala tahuru, dan kamu tidak cemburu ala qalbika, terhadap hatimu, li ajli rabbika, karena Tuhanmu. Jadi kita tidak cemburu terhadap hati kita. Sangat enteng. Sangat memberi kelonggaran terhadap nafsu kita untuk menguasai kita. Itu berarti kita tidak cemburu. Ya. Orang cemburu itu kan biasanya ketat kepada istrinya kan ya. Disuruh pakaian gitu kan ya. Itu bodoh kalau hanya cemburu kepada istri seperti itu. Dia tidak cemburu terhadap imannya. Artinya dia itu tidak cemburu terhadap imannya, dia berani melakukan sesuatu yang bisa menipiskan iman. Seperti sering lalai, sering banyak kan gitu. Terus ya, idza kunta, jika ada siapa kamu, tahfudzu, menjaga siapa kamu, mahwalakah, apa yang hakmu, yang bagimu, yang manfaat bagimu, ala tahfad, apakah kamu tidak ala tahfad, maka seharusnya kamu juga menjaga mahuwa li rabbika, apa itu hakmu, hak Tuhanmu. Seperti itu. Paham ya? Kalau kamu menjaga hak dirimu, maka hak Tuhanmu dijaga. Jangan taunya minta gitu. Terus, idza ra'aita man yasbahu, jika kamu melihat seseorang yasbahu yang di pagi hari mahmuman, sedih, li ajli rizki, karena urusan rizki, fa'lam, maka ketahuilah anna, sesungguhnya man ya ba'idun, itu jauh anilai, dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu law qala laka makhlukun, karena sesungguhnya law qala, jika berkata laka kepadamu makhlukun, seorang makhluk, la tastagil, kamu jangan sibuk-sibuk, dan besok bisa karena sebuah sebab. Kamu besok jangan sibuk-sibuk, jangan bekerja ya. Wa na'uti, kadang aku akan memberikanmu khamsata darahimah, 5 dirham. Wasik tabi, kamu percaya kepada orang itu. Wahwa makhlukun, padahal orang itu adalah makhluk. Fakirun, yang fakir. Afama takfi bil ghani, apakah kamu tidak merasa cukup bil ghani, dan zat yang maha kaya, al karimi, yang maha loman, yang maha mulia, alladzi dhamina laka rizqaka, yang menjaga, yang menjamin laka kepadamu rizqaka, rizkimu, ma'ajalika, beserta ajalmu. Jadi kita sehari-hari kan gini ya, kalau kita ada teman yang terkenal kaya, kamu ke rumah nanti saya kasih, kita kan percaya. Masa kepada Allah kita tidak percaya? Maksudnya seperti itu. Paham ya? Padahal Allah jelaskan ya, la yuhliful mi'at, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ansyadda insanun, membaca syi'ir siapa, seorang manusia. Terus apa enggak? Kebanyakan ya. Berapa menit? Sudah berapa menit, Bud? Sampai di situ ya. Apa itu?
Sudah ya sampai di sini. Ansyadda insanun membaca syair siapa manusia. Idzal ishruna min sya'ban walat fawasil syurba lailika bin nahari wala tashrab bi aqdan sigari faqad dhaqa zamari wallahu subhanahu wa ta'ala. Monggo dilanjut tanya jawab, Mas. Baik, itulah kajian Tajul Arus pada sore hari ini. Mungkin selanjutnya yakni dibuka sesi pertanyaan. Sambil pertanyaan dari teman-teman, monggo. Saya ingin bertanya dulu. Bagaimana cara menumbuhkan dalam hati agar kita tidak mengalami keraguan terhadap masa depan, rezeki dan sebagainya. Kadang kita manusia masih ada terus yang kedua tadi dikatakan kalau Allah itu tapi ada sebagian seperti ada orang yang melakukan dan sebagainya itu bagaimana itu? Terus ini ada pertanyaan dari Mbak Usnul. Monggo Usnul gimana? Kalau Mbak Usnul itu, Assalamualaikum Ustadz. Gimana tanggapan Ustadz bila kita suka dengan ibadah, bersembunyi dengan menghindar pujian dari orang lain dan menjaga sifat sombong? Kita hanya ingin membayar ibadah kita, tapi di samping orang-orang bahkan orang tua kita bilang bahwa kita jarang ngaji, jarang sholat, dan sebagainya. Oke, gitu. Ini coba. Bagaimana cara menumbuhkan ya? Ini cara konkret ya, cara yang aplikatif. Ya sering-seringlah membaca motivasi-motivasi hidup sebenarnya. Baik melihat sejarah orang-orang tertentu gitu kan. Kan banyak sekali orang miskin ternyata kaya kan gitu kan ya. Sedih gitu. Atau orang tidak lulus sekolah tapi jadi kaya kan gitu kan ya. Jadi sering mencari ibrah seperti itu. Ada yang cara yang sangat cepat sebenarnya Mas, versinya orang tasawuf, yaitu berzikir. Karena zikir kalau sudah sambung dengan Allah ya, itu efeknya nanti yakin kepada Allah. Ini cara cepat sebenarnya ya. Jadi munajat zikirnya itu benar-benar masuk istilahnya. Itu kalau zikirnya benar-benar masuk, otomatis ketenangan ada dan yakin kepada Allah. Karena jelas ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Cara sufi seperti itu. Cara orang-orang umum seumpama tidak, aduh Ustaz, nggak bisa Ustaz berzikir sampai seperti itu. Ya perbanyak baca buku motivasi-motivasi, melihat sejarah dari from zero to hero kan gitu kan, ada kan kayak gitu kan ya. Lihat yang seperti itu. Lihat Kick Andy. Jadi biar kita termotivasi seperti itu. Dan yang penting juga sering merenung ya. Kita ini kan sudah sejak kecil kan ditanggung terus ya. Kita itu tidak tahu pertumbuhan rambut kita, pura-pura panjang. Kok kita bisa percaya rambut bisa panjang kan gitu kan? Itu gimana itu kan ya? Banyak sesuatu yang berjalan di luar kendali kita. Seperti itu. Banyak sekali. Ya, jadi menurut saya ya, sering banyak merenung, memikirkan kita, fenomena yang ada dalam diri kita dan di luar diri kita, dan sering mengambil ibroh dari sebuah cerita, dari buku atau film-film seperti itu. Sering banyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau cara tasawuf ya ini sebenarnya berbanyak zikir ya, karena dengan berzikir itu otomatis kita yakin kepada Allah. Seperti itu, Mas. Ini pertanyaan berat ini yang kedua. Bagaimana
Padahal Allah menanggung rezeki kita. Rezeki manusia. Kok ada yang mati kelaparan? Ada yang mati kelaparan nih? Hah? Ada, apalagi di Afrika ya. Ada yang mati kelaparan. Itu gimana ya? Itu cara jawab yang sulit itu. Cara jawabnya gimana? Kecuali pakai hukum karma. Paham ya? Cara jawabnya itu pakai hukum karma. Seperti itu. Pakai kacamata hukum karma. Itu enggak terjawab itu. Itu ulah sendiri memang. Kalau hukum karma ya. Jadi dia miskin, dia dianiaya orang, dia apapun, itu sebenarnya akibat ulah perbuatan dirinya sendiri. Kalau pakai kacamata hukum karma ya. Sebenarnya kalau ada orang yang kelaparan, itu yang salah siapa? Ya orang sekitar pastinya. Terutama otoritas ya. Terutama pemerintah. Ada ketidakmerataan ekonomi seperti itu. Ada ketidakmerataan penyaluran air seperti itu ya. Makanya di Islam itu air itu milik umum, air, api, ma'dan itu milik umum, harus dikelola negara supaya merata. Kita kan sekarang di Afrika itu orang kayanya luar biasa sangat kaya ya, tapi orang miskinnya luar biasa sangat miskin. Berarti ada ketidakseimbangan kan gitu kan ya. Ini gimana cara jawabnya, Mas? Kok ada? Kalau mati kelaparan, jadi ada hadis seperti ini ya. Orang itu tidak akan mati kecuali rezekinya sudah habis. Paham, Mas? Berarti dia kalau sampai mati berarti rezekinya sudah habis. Makanya tadi madum tahayyan layan kusmin rizki kasyai'un. Selama kamu masih hidup maka tidak akan berkurang sedikit pun dari rezekimu. Seperti itu. Pasti tidak memuaskan jawabannya. Saya jamin. Saya jamin itu pasti tidak memuaskan. Makanya orang-orang komunis, sosialis itu dalam rangka ini ya, di dalam rangka sosialis, pemerataan ekonomi Tuhan, semua sosialis kan gitu. Walaupun pada akhirnya orang sosialis, orang komunis juga ternyata kapitalis kan sekarang. Kecuali menjawabnya dengan kacamata hukum karma. Kalau dengan kacamata hukum karma ya selesai. Itu karena ulahnya sendiri memang. Seperti itu. Mas, itu ya. Yang nomor 3, bagaimana kalau beribadah, apakah kita menyembunyikan ibadah kita ya? Kalau bisa nggak usah, biasa saja. Apalagi yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib itu ya kerjakan di depan ayahmu. Daripada kamu ayo sholat, kamu nggak sholat. Jangan sembunyi. Apalagi yang wajib-wajib ya. Kalau bisa biasakan beribadah itu di hadapan orang supaya bisa ditiru oleh adiknya, oleh siapa gitu. Masalah ikhlas nanti akan ikhlas sendiri. Kalau terbiasa terus akan ikhlas. Pengalaman hidup, kekecewaan hidup terhadap manusia akan mendidik dia menjadi ikhlas. Lah, wong saya itu beribadah karena mereka, wong nggak ada apa-apanya kok. Mereka nggak mengasih apa-apa ke saya. Kan iya kan ya? Pengalaman itu kan seperti itu. Seminta apa ya? Maksimal memujinya mereka cuma memuji. Nggak mungkin kan seperti Allah. Memberi makan, memberi yang luar biasa. Seperti itu. Akhirnya bahkan apalagi dikecewakan nanti sama orang ya enak seperti itu. Jadi biasakan ya sholat saja. Kelihatan orang yang nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi seumpama bersembunyi ya nggak apa-apa juga ya. Kalau yang sunnah, kalau yang wajib saran saya jangan bersembunyi kalau yang wajib. Zakat, puasa, atau puasa wajib, atau sholat wajib jangan bersembunyi. Seperti itu. Dan menyebabkan orang suudzon itu tidak baik ya. Paham ya? Menyebabkan menggiring orang suudzon karena ulah kita itu tidak baik juga. Menimbulkan fitnah itu tidak baik. Dosa juga. Menimbulkan fitnah itu dosa juga kan ya? Seperti itu.
Iya, memancing untuk difitnah itu ya dosa juga kan gitu. Khusus sholat malam kan memang sholat malam tidak diketahui orang. Masa mau bangunin orang kan? Ya enggak juga ya. Masa kita buat story juga kan? Apa gunanya kan gitu ya? Sejak dulu buat story dari zaman 2008 sampai sekarang kan enggak ada manfaatnya. Masa tidak kapok dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya kan? Masa terus-terusan seperti itu? Masa kehidupan yang seperti itu tidak membuat kita tambah dewasa kan gitu? Paham ya Mas? Jadi ya biasa gitu. Apalagi bisa dicontoh ya, perbuatan baik kita bisa dicontoh, itu double kan. Bisa berbuat baik. Dan itu lebih survive loh. Dia bisa beribadah di depan orang tapi bisa ikhlas. Kan luar biasa. Hebat kan? Ikhlas itu akan datang dengan sendirinya asalkan kita terus mengamalkan ikhlas. Artinya berusaha untuk mengikhlaskan diri, amalkan ilmu sekecil apapun tentang ikhlas, amalkan. Nanti akan diberi ilmu yang lebih tinggi tentang ikhlas. Betul. Pak Usnul. Kok punya saya mati? Oh iya. Bagaimana Bapak? Sudah jelas? Atau mungkin ada yang lainnya? Miftah? Mau nambah bagus Mas. Itu Mas ada pertanyaan lagi Mas? Jelas. Kita suka dengan ibadah tersembunyi. Mas Ahmad, monggo. Jelas, sampun jelas kata Mbak Usnul. Yang penting itu beribadah walaupun tidak ikhlas daripada ya tidak beribadah. Untuk pemula ya saja wis. Ikhlas enggak ikhlas ya cabut saja, teruskan saja. Nanti seiring berjalannya waktu ikhlas dengan sendirinya. Kapok. Manusia itu ingin dilem manusia itu tidak memberi manfaat manusia. Kapok kita dengan manusia itu. Ada orang itu biasa ngimami. Awalnya ngimami itu pengen dilem biasa, tapi jangan berhenti ngimami. Akhirnya nanti dia mengimami ikhlas. Kalau terus. Oh, nggak ada gunanya kok. Paham ya? Dilem manusia nggak ada gunanya. Saya pengalaman sejak dulu dilem manusia nggak ada gunanya ini. Nah, ikhlas sendiri. Awal-awal ngimami pengen enak suaranya, ya monggo, ngaji pengen enak suaranya, nggak apa-apa, teruskan saja. Pokoknya jangan berhenti saja. Saya gitu ya. Apalagi kata Mbak Usnul tadi, sampai orang tua kita sampai mengeluh, kamu nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat sunnah, itu kan iya. Ya nggak apa-apa sholat sembunyi-sembunyi, tetapi sholat di depan orang sholat dengan normal, bukan dengan sengaja sholat di depan orang tua ya, ngaji di depan orang tua, tidak, normal saja gitu. Maksudnya habis sholat ada orang tua, waktunya sholat ya sholat gitu, nggak usah sembunyi. Waktunya ngaji ya ngaji kalau memang waktunya gitu. Bukan berarti saya kan orang-orang yang biasanya ingin dilem itu kan gini ya, bukan waktunya ngaji sebenarnya, tapi karena ada orang yang dia ngaji gitu kan, itu kan. Paham ya? Itu enggak normal itu kan. Sebenarnya dia biasanya baca cuma 1 juz. Tapi karena sampai baca 2 juz kan gitu. Itu kan enggak normal. Jadi normal saja gitu. Waktunya ngaji walaupun ada orang, ya ngaji saja. Karena gini, meninggalkan amal karena manusia juga syirik. Paham ya? Dia memilih manusia loh itu. Padahal dia ada sesuatu, seharusnya ada sesuatu yang dia persembahkan atau munajat kepada Allah. Ternyata karena manusia dia tidak munajat, itu lebih parah itu, Mas. Lebih parah itu. Kalau pengen dilem, sebenarnya dia bermunajat, pengen dilem manusia. Sepengen dilem-lemnya manusia, dia ternyata munajat kepada Allah. Paham?
Kan dia berarti punya pikiran munajat kepada Allah baik. Ya kan ya? Faham ya? Walaupun dia bagaimanapun, walaupun dia itu pengen diilem manusia, tetapi pengen dilemnya itu sesuatu yang baik, mengabdi kepada Allah, ibadah. Itu kan berarti dia masih menganggap ibadah itu kan baik. Paham? Jadi ya sangat ini. Daripada meninggalkan ibadah karena takut dilem manusia, itu sangat buruk menurut saya. Lebih buruk menurut saya itu. Kan berarti dia masih menganggap kalau beribadah baik. Seperti itu. Atau seperti ini. Beribadahnya orang karena dunia, itu tetap baik, sisi baiknya baik itu. Jadi dia ada baca waqiah karena pengen dunia, pengen kaya. Itu kan minimal dia minta kepada Allah kan pengen kayanya. Faham ya? Daripada minta kepada selain Allah. Daripada tidak membaca waqiah. Paham? Jadi ya nggak apa-apa lah. Pertama dia sholat duha karena pengen kaya, dia baca waqiah pengen kaya, nggak apa-apa. Itu ada baiknya. Minimal dia minta ke Allah. Berarti dia masih berkeyakinan bahwa Allah yang memberi rizki, seperti itu. Sudah ya. Meskipun kalau sudah, kalau nggak ada lagi ya tutup, Mas. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan lagi, kurang paham, ngomong masih ada waktu. Sudah. Mungkin kalau ada kita akhiri kajian pada semoga apa yang kita kaji memberikan manfaat barokah kepada kita semua. Gus. Boten. Tadi sebelum kita tutup kita dahulu semoga ngaji kita bermanfaat. Amin. Kita semua amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disampaikan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gus langsung keluar.